apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, memasyarakatkan produk organik. Ada pula mengenal lebih dekat seorang komposer muda kreatif. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang pemblokiran situs radikal. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Dalam kesepakatan Paris Desember lalu, sebanyak 200 negara maju dan berkembang termasuk Indonesia sepakat mengurangi kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Ya, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pemerintah Kerajaan Norwegia dan Organisasi Program Pembangunan PBB atau UNDP menyelenggarakan Festival Iklim. Acara yang diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution akan berlangsung selama 4 hari hingga 4 Februari 2016 di Jakarta Convention Center. Festival iklim yang bertajuk di bawah 2 derajat demi kesejahteraan rakyat dan generasi mendatang melibatkan 75 lembaga negara dan swasta. Selain itu terdapat 63 stand yang berisi berbagai inovasi teknologi dalam upaya mengurangi emisi gas karbon dunia. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk berbagai lembaga negara untuk ikut bersinergi dan ambil bagian dalam upaya melestarikan bumi. Sebab sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim. 2/3 wilayah kita terdiri dari laut, memiliki 17.000 pulau. Banyak diantaranya pulau-pulau kecil dan sangat kecil. Sebanyak 60% penduduk tinggal di pesisir dan 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim. Sebagai negara yang berkepentingan dalam mencegah dampak dari perubahan iklim, Indonesia harus memegang peranan aktif. Karena itu kalau dia naik secara normal 2 derajat, maka akan berakibat pada misalnya banjir, air laut naik, pulau bisa hilang, yang pasti lagi cropping kalender berubah. Ini semua sudah kita rasakan, tapi itu konteks yang harusnya kita sangkut pautkan dengan konten atau isi dari perubahan iklim itu. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya adalah walk the talk gitu. Kita jangan cuma ngomong-ngomong aja. Kita jangan cuma punya dokumen politik aja. Mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Berawal dari keprihatinan akan bahan pangan di Indonesia yang banyak menggunakan bahan kimia dan tidak sehat, membuat sebagian masyarakat tergerak untuk menghadirkan jajanan sehat. Ya, untuk itu komunitas organik Indonesia hadir dengan menyelenggarakan bazar organik agar masyarakat dapat memiliki akses untuk membeli produk organik lokal yang berkualitas, ramah lingkungan, dan sehat dengan harga terjangkau. Tren keamanan pangan menjadi masalah serius yang saat ini dihadapi oleh manusia. Besarnya kebutuhan pangan manusia di seluruh dunia melahirkan cara baru untuk memproses bahan pangan. Produk makanan telah dipengaruhi kontaminasi zat kimia dan rekayasa genetika. Sehingga saat keamanan pangan dan produk pangan yang segar serta alami menjadi tuntutan konsumen saat ini. Seperti komunitas organik Indonesia yang menghimpun pelaku usaha industri organik dari berbagai sektor untuk menyebarluaskan gaya hidup organik kepada masyarakat. Melalui mini bazar organik yang diselenggarakan pada 29 Januari 2016 lalu, yang berlokasi di Cafe de Jour Senayan, Jakarta Pusat. Bazar yang diadakan dalam sehari ini terdiri dari 20 tenan yang merupakan UMKM organik di Indonesia. Beragam pangan dan non-pangan dia jajakan seperti beras organik, tahu organik, bumbu masakan organik, cemilan organik, serta produk perawatan kulit organik. Dengan adanya bazar ini, pengunjung dapat mengikuti talk show yang diadakan. Pengunjung juga dapat memiliki akses untuk membeli produk lokal organik dengan harga terjangkau. Diawali dari keprihatinan kita terhadap penggunaan bahan kimia yang terlalu banyak di pertanian terutama, sehingga meracuni tanah dan air
dan juga meracuni orang yang mengkonsumsinya. Jadi berangkat dari situ kita mulai berkumpul untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan makanan-makanan yang bebas bahan kimia. Selain mengadakan bazar, komunitas organik Indonesia yang terdiri dari 350 anggota juga mengadakan kegiatan lain seperti talk show, workshop, serta sosialisasi dan edukasi dengan berkeliling Indonesia untuk mengkampanyekan pentingnya gaya hidup organik. Pertama sih ada info, ya kan, awalnya. Terus aku lihat terus tertarik aja karena ya pasti yang organik kan ngejamin kesehatan ya. Aku itu ngejamin kesehatan, terus kita mengkonsumsi juga pasti nanti nggak bakal takut ada efek sampingnya nanti. Kebetulan saya kan kerja di sini, jadi diinformasikan bahwa ada bazar organik di sini, dan saya kebetulan punya anak bayi dan yang makanannya masih saya istilahnya masih saya take care banget. Ini dari apa, nggak apa namanya MSG-nya ada atau enggak, terus sayur-sayurannya yang memang saya cari organik dari bayi gitu. Jadi saya tertarik ke sini. Indri Larasati, Leandro Ando, DAI TV. Komposer lagu biasanya adalah seorang yang mengaransemen atau memadukan musik menjadi lagu yang apik. Ya, namun berbeda dengan pemuda yang satu ini, dirinya sangat kreatif karena dapat mengubah ucapan seseorang menjadi lagu parodi yang menghibur juga menggelitik. Penasaran? Ini dia liputannya untuk Anda. Ini kan sederhana, Pak. Hanya untuk persetujuan diperpanjang atau tidak. Rekaman suara ternyata bisa dikomposisikan dengan musik untuk menjadi sebuah lagu yang enak didengar. Seperti lagu yang berjudul Mana Palunya yang diambil dari video sidang Perdana DPR tahun lalu. Selain menghibur, video tersebut juga bisa menurunkan tekanan emosi seseorang. Eka Gustiwana memang dikenal dengan kreativitasnya membuat karya lagu yang lirik dan vokalnya justru diambil dari rekaman video ucapan pejabat maupun kalangan artis. Teknik pembuatan karya lagu ini disebut sebagai speech composing. Karya-karya speech composing Eka Gustiwana dibuat tidak hanya untuk menghibur masyarakat, namun juga merangkai potongan rekaman suara menjadi lirik-lirik lagu yang memberikan pesan positif. Seperti karya komposingnya berjudul Kami Tidak Takut yang dibuat untuk menanggapi kejadian pengeboman di Jalan MH Tamrin beberapa waktu lalu. Petikan wawancara Presiden Joko Widodo dibuat menjadi lagu penyemangat masyarakat untuk tidak takut menghadapi teror bom. Pastinya di YouTube saya yang setiap minggu selalu ada video itu, saya akan angkat hal-hal lucu, unik, dan baru dalam YouTube saya. Terakhir saja bom Sarinah yang orang nggak pernah mikir bisa dilucukan, tetap kita bikin lucu, cuman tetap dengan menjaga norma-norma yang ada. Selain sebagai speech composer, Eka Gustiwana juga merupakan seorang penulis lagu handal. Lagu-lagu yang ditulisnya telah mendapatkan penghargaan dan memenangkan beberapa ajang jingle di beberapa perusahaan. Ahmad Effendi, Syahri Kurniawan, DAI TV. Ya, sementara itu Eka Gustiwana yang merupakan komposer muda kreatif juga banyak mendapatkan prestasi dalam bermusik. Ya, namun sebenarnya apa yang memotivasi dirinya sehingga bisa menghasilkan karya kreatif dan segar? Tim liputan kami akan membawa Anda untuk lebih dekat mengenal sosok sang komposer yang satu ini. Selain kreatif dalam memadukan speech maupun gambar dalam sebuah video, ternyata Eka Gustiwana juga lihai dalam bermusik. Dirinya sudah menekuni bidang musik sejak tahun 2007 dan hingga sekarang masih aktif menghasilkan berbagai karya. Sebagai speech composer pertama di Indonesia, dirinya telah banyak menghasilkan karya yang cukup diminati banyak kalangan, mulai dari musik parodi hingga karya lagu yang dinyanyikan penyanyi profesional. Ya, Mas Eka, awal bikin speech composing, idenya dari mana sih? Oke, sebenarnya saya mengawali speech composing itu ya ide-ide iseng aja sebetulnya. Jadi sebelum bikin speech composing itu saya udah berkutat di musik, di produksi musik. Saya bikin musik, bikin lagu untuk company, untuk beberapa artis, untuk jingle, udah. Nah, waktu itu saya sempat berpikir untuk melakukan inovasi sebetulnya, karena saya orangnya senang inovasi kan. Oke, pada saat kebetulan zamannya Arya Wiguna, demi Tuhan waktu itu yang dia marah-marah. Oke. Di situ saya anggap sebagai titik pertama saya, titik kelinci percobaan saya. Oke, gue akan nyoba bikin Arya Wiguna jadi nyanyi ini dengan kemampuan yang saya bisa, kemampuan editing video, editing vokal. Jadilah karya pertama saya, demi Tuhan. Ya, mulai dari Arya Wiguna, Jeremy Tetik, dan juga Syahrini, dan sampai Bung Sarinah. Ini kenapa bisa setiap kejadian ada video gitu? Ini bagaimana membuatnya?
Oke, awalnya dari Arya Wiguna itu saya merasa eksperimen saya berhasil gitu. Kemudian saya dihadapkan dengan pilihan apakah saya harus memulai bikin yang baru lagi atau lebih baik jangan, karena ini kan juga beresiko, artinya kita harus mengedit suara orang yang tidak kita kenal gitu loh, dan rata-rata public figure kan. Gitu. Jadi saya dihadapkan dengan beberapa pertimbangan itu. Karya Eka Gustiwana saat ini telah banyak mendapatkan pengakuan dari banyak kalangan, terbukti dari berbagai piala dan penghargaan yang berhasil didapatnya. Oke, setelah itu kemudian hingga saat ini kan masih aktif di dunia Yes. musik. Pencapaian apa yang membuat rasa Mas Eka tuh bangga? Yang pertama, yang bikin saya semakin percaya diri adalah karena saya waktu itu musisi awal, musisi pemula. Tahun 2007, saya ingin cari pencapaian pastinya kan. Setelah berjuang beberapa kali, ikut lomba jingle, akhirnya saya menang beberapa lomba jingle. Lomba jingle PT Kereta Api Indonesia, Persero, lomba jingle, aransemen jingle Dunia Fantasi, lomba cipta lagu anak dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi itu makin percaya diri. Terus kemudian saya dipercaya untuk bikin lagu buat Nikita Willy. Semakin naik lagi percaya dirinya, dan terakhir saya bikin speech composing viral, dan itu semakin bikin saya makin percaya diri ya. Kedepan apa sih yang bakal akan dikerjain oleh Mas Eka sendiri? Oke, saya termasuk orang yang senang banget hal-hal kreatif. Jadi saya selalu berpikir hal-hal kreatif apa yang bisa saya bikin. Akan ada banyak hal-hal kreatif yang saya bikin, dan itu berkaitan dengan nostalgia. Itu bocorannya itu. Bocorannya itu. Nostalgia, entah itu lagu, entah itu produk, entah itu apa, saya belum bisa kasih tahu. Tapi yang pasti ketika saya upload nanti, orang-orang akan kaget dan senang mereka bisa bernostalgia. Ya, gitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Mas Eka. Thank Sukses you. terus ke depannya. Dan pemirsa, itulah tadi profil dari Mas Eka Gustiwana, dan saya Ahmad Effendi dan juga Syahri Kurniawan melaporkan untuk The ITV. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemblokiran situs radikal. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.